Kamu yang nonton berita ekonomi atau bisnis pernah dengar kan Bank Indonesia tuh menaikkan suku bunganya. Lalu apa sih pengaruhnya? Nah, di konten ini saya tuh akan bahas tentang kenaikan suku bunga ini dan apa sih yang harus kamu lakukan. Halo, Aryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas seputar kenaikan suku bunga. Pada tanggal 23 Agustus 2022 kemarin, Bank Indonesia menaikkan suku bunganya. Namun kenaikan itu merupakan hal yang wajar. Umumnya memang disebabkan karena kondisi tertentu, misalnya kondisi ketika adanya kenaikan inflasi. Sebenarnya keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga merupakan respon Bank Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Karena saat ini negara kita itu sedang mengalami kenaikan inflasi. Selain itu, sebelumnya juga Amerika Serikat itu telah lebih dulu menaikkan suku bunganya. Mengapa sih kebijakan yang diambil oleh Amerika kok bisa mempengaruhi kondisi ekonomi kita saat ini? Hal ini disebabkan dunia saat ini tuh sudah saling terkoneksi, sehingga apa yang terjadi di negara lain, kita pun akan terpengaruh. Misalnya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan Eropa mengalami kekurangan pasokan energinya, hingga membuat beberapa negara Eropa memesan batu bara dari negara kita, sehingga negara kita mengalami peningkatan permintaan terhadap batu bara. Terus waktu kita melakukan pembatasan CPO yang bikin harga CPO menjadi naik. Begitu juga dengan kebijakan Amerika yang menaikkan suku bunganya untuk mengatasi tingginya inflasi yang dialami oleh Amerika Serikat dan membuat arus investasi keluar dari negara kita. Selain itu, inflasi yang meningkat juga turut menjadi penyebab Bank Indonesia mengambil langkah ini, karena suku bunga itu bisa dikatakan sebagai alat moneter yang digunakan untuk menjaga kestabilan inflasi. Seperti diketahui, salah satu penyebab inflasi adalah ketika uang yang beredar tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan persediaan barang yang dijual di masyarakat. Maka itu dengan kenaikan suku bunga diharapkan bisa menahan pertumbuhan uang yang beredar. Ketika suku bunga dinaikkan, maka produk-produk seperti deposito akan mengalami kenaikan bunganya. Dengan cara ini diharapkan itu orang-orang itu akan tertarik untuk naruh uangnya di deposito. Selain itu, permintaan terhadap peminjaman pun diharapkan akan menurun. Dengan naiknya suku bunga, maka masyarakat akan lebih memilih untuk menabung dibandingkan harus meminjam uang. Artinya, uang yang beredar pun akan bisa ditekan. Tapi dengan kenaikan suku bunga ini tentu saja ada dampak yang akan terjadi, yaitu beban perusahaan itu tentu saja akan naik. Itu sudah pasti, beban perusahaan akan naik. Karena kenaikan suku bunga tentu saja akan berpengaruh terhadap bunga pinjaman perusahaan. Maka beban perusahaan menjadi meningkat dari sisi peminjaman. Apalagi bisa dikatakan tidak ada perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang tidak memiliki pinjaman. Yang berikutnya adalah cicilan naik. Kenaikan suku bunga tentu aja turut mempengaruhi bunga bank. Jadi mengalami kenaikan, sehingga cicilan atau kredit pun akan mengalami kenaikan, apalagi kalau kamu punya cicilan di bank konvensional yang biasanya menggunakan bunga mengambang. Dan buat kamu yang punya cicilan rumah atau kendaraan, mungkin kamu harus siap-siap akan mengalami kenaikan jumlah cicilan. Kemudian sektor properti pun akan terkena dampak langsung. Sektor properti jelas merupakan sektor yang terkena dampak langsung, karena banyak sekali orang yang membeli rumah atau properti dengan cara mencicil, sehingga bunga properti seperti KPR tentu aja akan ikut naik, karena KPR pun bunga acuannya berdasarkan suku bunga Bank Indonesia.
Lalu apa sih yang harus dilakukan jika mengalami kenaikan suku bunga? Yang pertama, kamu bisa masuk ke dalam investasi yang aman. Kamu bisa alokasikan investasi kamu ke instrumen yang relatif aman, kayak deposito, obligasi, reksadana pasar uang, dan juga reksadana pendapatan tetap. Kenapa demikian? Kenaikan suku bunga tentu aja akan berimbas pada kenaikan return investasi tersebut. Lalu langkah lainnya adalah kamu harus berhemat. Kurangi pembelian yang sifatnya pembelian gaya hidup. Kurangi kegiatan-kegiatan yang di luar kebutuhan kamu. Lebih baik uangnya dipakai untuk investasi atau pemenuhan kebutuhan. Sampai kapan? Ya, sampai inflasi dan suku bunga turun kembali. Lalu berikutnya adalah kamu perlu hati-hati dalam investasi saham. Kalau kamu tetap ingin berinvestasi saham, kamu itu perlu hati-hati. Kamu bisa pilih sektor-sektor yang memang sedang mengalami kenaikan. Atau kamu juga bisa mengalihkan investasi kamu ke sektor consumer goods. Seperti bahan-bahan kebutuhan rumah tangga. Menaikkan suku bunga itu merupakan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk menghadapi inflasi. Apalagi dengan kondisi kenaikan harga seperti harga telur atau bahan bakar. Maka untuk menahan laju inflasi, diambillah kebijakan ini. Memang menaikkan suku bunga itu bisa menyebabkan beban para pengusaha menjadi meningkat, terutama dari sisi beban bunga hutang. Itulah kenapa kebijakan menaikkan suku bunga itu harus diperhitungkan dengan matang. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang kenaikan suku bunga. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.